Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Lesmana di pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan trigonometri tan. Bagi kalian yang belum lihat videonya bisa cek linknya di deskripsi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai jumlah dan selisih dua sudut, yaitu bentuknya seperti ini ya. Soal yang akan kita bahas yaitu berbentuk seperti ini, tanpa menggunakan kalkulator ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke materi kita hari ini. Nah, untuk jumlah dan selisih dua sudut ada 6 bentuk nanti ya. Untuk sin A tambah B, perubahannya nanti sin A cos B ditambah cos A sin B. Untuk pembuktiannya nanti insya Allah akan saya buatkan penjelasannya ya. Nah, untuk sin A dikurangi B, perubahannya jadi sin A cos B dikurangi cos A sin B. Perubahannya hanya berbeda di positif dan negatif. Ini positif dan negatif ini tergantung dari bentuk awalnya. Jika bentuk awalnya A tambah B, maka perubahannya jadi positif. Jika bentuk awalnya A kurangi B, maka perubahannya jadi negatif lagi ya. Nah, untuk cos A tambah B itu berubah jadi cos A cos B dikurangi sin A sin B. Nah, untuk cos mah sebaliknya ya. Jika di sininya positif, maka kesininya jadi negatif. Jika di sininya negatif, maka perubahannya jadi positif. Untuk lebih mudah menghafalkannya, untuk sin perubahannya jadi sin cos cosin. Sedangkan cos sin ya. Untuk tandanya cos dibalik, sin sama. Nah, begitu ya. Nah, untuk yang kelima, untuk tan A tambah B, nanti perubahannya tan A ditambah tan B. Dibagi 1 dikurangi tan A tan B. Jika di sininya tambah, maka ke atasnya jadi tambah, ke bawahnya jadi kurang. Sedangkan jika di kirinya kurang, maka ke kanannya jadi kurang, ke bawahnya jadi tambah. Begitu ya. Nah, misalkan saya punya contoh soal seperti ini. Tentukan nilai dari sin 75 tanpa menggunakan kalkulator. Nah ya, kalau menggunakan kalkulator itu mudah. Tapi bagaimana jika permasalahannya jangan menggunakan kalkulator? Nah, untuk menentukannya kita gunakanlah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Oke, untuk lebih mudahnya kita langsung ke pembahasan ya. Untuk soal nomor 1, tentukan nilai dari sin 75 tanpa menggunakan kalkulator. Untuk menjawab soal ini, pertama kita tentukan perubahan dari 75 dulu. Nah, 75 itu bisa kita rubah jadi 45 tambah 30. 45 dan 30 ini saya ambil dari tabel trigonometri. Karena kan 45 tambah 30 sama saja dengan 75. Atau boleh saya tulis juga dengan 75 sama dengan 90 dikurangi 15. Ya, tapi permasalahannya jika kita menggunakan rumus yang kedua ini atau bentuk yang kedua ini, 15 derajatnya tidak disediakan dalam tabel trigonometri ya. Jadi untuk lebih mudahnya kita gunakan bentuk yang pertama, yaitu 75 kita rubah menjadi 45 ditambah 30. Maka sin 75 itu sama saja dengan sin 45 tambah 30 ya. 75-nya kita rubah jadi 45 tambah 30. Jika saya beri nama 45-nya sebagai A dan 30-nya sebagai B, berarti sama saja dengan sin A ditambah B. Bentuk yang pertama ini ya. Nah, jadi untuk perubahannya berarti kita gunakan nanti sin A cos B ditambah cos A sin B. A-nya ganti dengan 45, B-nya ganti dengan 30. Oh, jadi perubahannya sama saja dengan sin A. Nah, A-nya 45, cos B, B-nya 30. Berarti sin 45 kali cos 30 ditambahkan ya. Karena sin tandanya tidak berubah, jadi tambah lagi di sini ya. Nah, cos 45 sin 30. Samakan dengan bentuk yang di kiri. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai sin 45, cos 30, cos 45, dan sin 30. Nah, yang pertama kita harus ingat dulu deh. Kalau masih lupa, saya ingatkan. Untuk sementara saya ingatkan, tapi nanti kalian harus hafal ya. Nah, untuk sin 45 berapa? Iya, setengah akar 2 ya. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Dan sin 30 adalah setengah. Berarti kalau saya tuliskan, jadi hasilnya seperti ini ya. Setengah akar 2 kali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 kali setengah. Selanjutnya kita kalikan setengah kali setengah, seperempat ya. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Ditambah setengah kali setengah, seperempat, sisanya akar 2. Oh, berarti seperempat akar 2. Nah, karena di sini ada kemiripan, ada angka yang sama, berarti kita distributifkan. 1/4-nya kita keluarkan, jadi 1/4 kali akar 6 ditambah akar 2. Oh, berarti sudah selesai belum? Sudah ya, karena ini sudah bentuk yang paling sederhana. Berarti sin 75 sama saja dengan 1/4 kali akar 6 ditambah akar
2. Begitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, saya lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, tentukan nilai cos pi per 12 tanpa menggunakan kalkulator. Ya, pi per 12. 1 pi itu sama saja dengan 180 kan ya. Kalau 180 bagi 2, 12 berapa? Iya, nanti kita hitung ya. Oke, untuk menjawab soal ini, langkah pertama seperti tadi, kita rubah pi per 12 agar mendapatkan bentuk sudut yang ada di dalam tabel trigonometri. Pi per 12 itu bisa kita rubah jadi pi per 3 dikurangi pi per 4. Ya, karena pi per 3 dikurangi pi per 4 sama saja dengan pi per 12. Pi per 3 itu nilainya berapa? Iya, 60 ya. 60, sedangkan pi per 4 nilainya 45. Berarti pi per 12 sama saja dengan 15 derajat ya, kan begitu ya. Kalau saya cari cos 15 kan susah ya. Jadi kita rubah menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, kalau saya rubah berarti cos pi per 12 sama saja dengan cos pi per 3 dikurangi pi per 4. Nah, kalau pi per 3 saya beri nama A dan pi per 4 saya beri nama B, berarti ini sama saja atau bersesuaian dengan rumus yang keberapa nih? Iya, rumus yang keempat. Nah, ini ya. Rumus yang keempat, cos A dikurangi B. A-nya pi per 3, B-nya pi per 4. Berarti nanti perubahannya cos A, cos B ditambah sin A, sin B. Nah, cos A, A-nya adalah pi per 3, cos B, B-nya adalah pi per 4. Ditambah karena di sini kurang dan bentuknya cos, berarti tandanya berubah jadi positif ya. Jadi sin A-nya adalah pi per 3 dan sin B, B-nya adalah pi per 4. Nah, sekarang kita hitung. Cos pi per 3 itu berapa? Pi per 3 itu sama saja dengan 180 dibagi 3 kan ya. Nah, kalau lupa atau susah saya ingatkan di sini ya. Nah, pi per 3 sama saja dengan 180 bagi 3 atau sama saja dengan 60 derajat. Berarti cos pi per 3 sama saja dengan cos 60. Berapa nilainya? Iya, setengah ya. Sedangkan cos pi per 4 itu sama saja dengan 180 dibagi 4, yaitu 45 derajat. Oh, berarti cos 45 berapa? Iya, setengah akar 2 ya. Saya yakin kalian pasti sudah hafal dari tabel nilai dari tabel trigonometri sudut istimewa ini ya. Oke, berarti saya lanjutkan. Nah, berarti cos pi per 3 sama saja dengan cos 60 kan ya. Cos 60 setengah, cos pi per 4, cos 45 sama saja dengan setengah akar 2. Sin pi per 3 atau sin 60 sama saja dengan setengah akar 3. Sedangkan sin pi per 4 adalah setengah akar 2. Begitu ya. Nah, sekarang kita operasikan setengah kali setengah akar 2. Iya, seperempat akar 2 ditambah setengah akar 3 kali setengah akar 2. Seperempat akar 6 ya. Karena 1 per 2 kali 1 per 2 adalah 1 per 4. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Jadi perubahannya seperti ini ya. Nah, sekarang karena di sini ada kemiripan juga, yaitu 1 per 4. Berarti 1 per 4-nya kita distributifkan atau simpan di luar. Jadi hasilnya adalah 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Begitu ya. Oke, jadi cos pi per 12 sama saja dengan 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Begitu kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3, yaitu tentukan nilai dari sin 42 derajat cos 12 derajat dikurangi cos 42 derajat dikalikan sin 12 derajat. Nah, untuk menjawab soal ini kita mulai dari yang diketahui, yaitu sin 42 kali cos 12 dikurangi cos 42 sin 12. Nah, kalau 42 dan 12 ini saya beri nama sebagai A dan B, maka ini pasti bersesuaian dengan rumus yang kedua kan ya. Coba lihat deh. Nah, kalau saya beri nama berarti AB, sin A cos B dikurangi cos A sin B. Nah, kan sama dengan ini ya. Oke, bentuk rumus kedua. Oh, nanti pasti berubahnya jadi sin A kurangi B sama saja dengan sin A kurangi B. A-nya kan 42 dan B-nya 12. Sekarang kita uraikan 42 dikurangi 12 berapa? Iya, 30. Berarti sama saja dengan sin 30. Sin 30 berapa? Iya, setengah. Nah, kan begitu ya. Berarti sin 42 kali cos 12 dikurangi cos 42 kali sin 12 itu sama saja dengan setengah. Begitu. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kalau masih belum paham silahkan diulangi lagi videonya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.